где обитают демоны и ведьмы. Dahulu kala, Jepang dihuni oleh penyihir, setan, dan samurai. Saat itu, Jepang diperintah oleh seorang kaisar bernama Shogun yang menguasai beberapa wilayah provinsi. Kedamaian masing-masing provinsi dijaga oleh samurai. Jika samurai gagal dalam melindungi tuannya, mereka akan merasa sangat malu dan mereka akan mundur dan menjadi ronin. Selain itu, mereka memiliki banyak adat, salah satunya tidak diperbolehkan menerima orang asing atau berdarah campuran menjadi seorang bangsawan. Film dimulai oleh seorang remaja laki-laki bernama Kai, berlari ketakutan di hutan bambu. Tidak ada yang tahu tentang asal-usulnya. Orang Jepang percaya bahwa dia dibesarkan oleh iblis di tengah hutan. Kai yang kelelahan akhirnya jatuh ke sungai yang dangkal di Provinsi Ako. Ia ditemukan oleh seorang samurai bernama Oishi. Dia melihat ada goresan di belakang kepala Kai. Dia juga percaya bahwa Kai adalah bagian dari iblis. Ketika Oishi ingin membunuhnya, Tuan Asano menghentikannya. Oishi! Asano meminta Oishi untuk membawa Kai ke rumahnya untuk diadopsi. Asano adalah pemimpin provinsi atau kerajaan Ako. Dia mengizinkan Kai untuk tinggal di wilayahnya tetapi tidak di kerajaannya. Kai tinggal di gubuk kecil dekat kerajaannya. Kai sangat dekat dengan putri Asano yang bernama Mika. Ternyata mereka berdua saling mencintai, namun Kai sadar diri karena dia berdarah campuran. Jadi, dia tidak bisa menikah dengan kelas bangsawan di sana. 10 tahun telah berlalu, dan Kai kini sudah dewasa. Para samurai sedang berada di tengah hutan untuk memburu iblis banteng. Saat mereka lengah, tiba-tiba banteng itu muncul dan langsung menyerang mereka. Saat banteng ingin menyerang seorang samurai bernama Yasano, Kai datang dan menancapkan pedangnya hingga mati. Setelah banteng itu mati, Kai mengembalikan pedangnya ke Yasano. Tapi Kai mendapat kata-kata buruk darinya. Dia mengatakan bahwa dia lebih baik mati karena diserang banteng daripada hidup dengan bantuan orang berdarah campuran. Kemudian Oishi dan Asano datang ke sana untuk berterima kasih kepada Yasano karena telah membunuh banteng itu. Tapi setelah Oishi melihat ke tangan Kai, dia tahu kalau Kai lah yang telah membunuh banteng itu. Kemudian Kai melihat seekor rubah putih dengan warna mata yang berbeda tapi dia mengabaikannya dan kembali ke gubuknya. Saako! Ketika Asano dan samurai tiba di kerajaan, dia memberitahu Mika bahwa Shogun menunjuk Provinsi Ako sebagai tempat turnamen tahunan. Provinsi Ako akan bersaing dengan Provinsi Nagato. Provinsi Nagato diperintah oleh Kira yang merupakan saingan Asano. Pada malam hari, Mika diam-diam menemui Kai di gubuknya. Dia ingin mengobati lukanya tetapi Kai memintanya untuk kembali ke kerajaannya. Pada saat yang sama, rubah putih yang bertemu Kai sebelumnya datang ke kerajaan Kira. Rubah itu mengubah dirinya menjadi wanita cantik. Wanita tersebut adalah seorang penyihir bernama Mizuki yang setia kepada Kira dan akan melakukan apapun untuknya. Pada hari turnamen diadakan, Shogun dan Kira mengunjungi kerajaan Ako untuk mempersiapkan turnamen tahunan tersebut. Shogun Tokugawa благодарит вас за прием. Di malam hari Kai diam-diam menonton turnamen di kerajaan. Dia tidak sengaja melihat seorang wanita dengan mata biru seperti rubah putih yang dia temui di hutan. Kai melaporkan kepada Oishi bahwa salah satu selir Kira adalah seorang penyihir. Namun, Oishi mengabaikan kata-katanya dan mengingatkannya bahwa dia hanya berdarah campuran. Околдован девичьей красотой. Правители северной провинции Нагато. Keesokan harinya turnamen akan segera dimulai. Pejuang dari kubu Kira memasuki lapangan sedangkan petarung dari kubu Ako adalah Yasano yang saat ini didatangi seekor rubah putih dan menyihirnya hingga pingsan. Anak Oishi bernama Chikara dan Kai melihat Yasano dalam keadaan kejang-kejang. Dia memberitahu Kai bahwa jika Ako tidak memiliki petarung, Tuan Asano akan merasa sangat malu. Akhirnya Kai menggantikan Yasano sebagai petarung Ako. Untuk menutupi wajahnya, Kai memakai topeng besi memasuki arena. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Selama pertarungan, Kai terlempar ketika diserang oleh lawannya sampai topengnya lepas. Asano terkejut melihatnya karena petarung Ako seharusnya adalah Yasano.
Melihat yang bertarung bukan samurai, Shogun sangat marah dan memerintahkan samurai untuk membunuh Kai. Tapi Asano melindungi Kai dan meminta maaf kepada Shogun. Sebagai gantinya, dia memerintahkan samurainya untuk menghajar Kai. Asano sangat malu dan kecewa dengan kejadian tersebut dan mengunci diri di kamarnya. Di sisi lain, Mizuki memberitahu Kira bahwa dia merasakan kelemahan Asano. Dengan kekuatannya, Mizuki mengekstrak cairan ungu dan mengubahnya menjadi laba-laba beracun. Mizuki datang ke kamar Asano yang sedang tidur. Dia meletakkan laba-laba di atas mulutnya, sehingga cairan ungu dari laba-laba menetes ke mulutnya. Setelah Asano terbangun, dia berhalusinasi seolah-olah dia mendengar teriakan Mika dan pergi ke kamar Kira. Betapa terkejutnya dia melihat Mika ditiduri oleh Kira. Saat Asano ingin menebas punggung Kira, dia dihentikan oleh Oishi. Ternyata itu semua hanya halusinasi, padahal Kira sendirian di kamarnya. Karena dia menyerang Kira tanpa alasan, Shogun memberinya hukuman mati. Сёгун мог бы меня повесить как разбойника. Di pagi hari, Asano akan segera dieksekusi menurut tradisi samurai dengan menusukkan pedang ke perutnya sendiri untuk mengembalikan nama baiknya. Mika histeris saat melihat Asano menikam perutnya sendiri, disusul Oishi yang menebas lehernya. Setelah eksekusi, Shogun menyatakan bahwa samurai Ako sekarang adalah Ronin dan tidak membalas dendam atas kematian Asano. Shogun juga memerintahkan Mika untuk menikah dengan Kira dalam masa tunggu 1 tahun. Setelah Shogun meninggalkan kerajaan Ako, Kira mengumumkan bahwa para Ronin akan diasingkan dan membuang Kai ke Deutz Island untuk dijadikan budak. Dia juga memerintahkan samurai untuk memenjarakan Oishi selama 1 tahun. Satu tahun telah berlalu. Oishi dibebaskan dari penjara dan dibuang ke desa terpencil. Chikara dan istrinya bernama Riku bertemu Oishi. Dia memberitahu Oishi bahwa Kira akan segera menikahi Mika dan Kai sekarang menjadi budak di Deutz Island. Oishi memerintahkan Chikara untuk menemukan 3 kuda dan memerintahkan Riku untuk menyebarkan berita bahwa dia sudah bercerai dengan Riku. Hal ini dia lakukan untuk melindungi Riku dari kekejaman Kira. Setelah Chikara berhasil mendapatkan 3 kuda, Oishi memerintahkannya untuk pergi ke Ronin dan meminta mereka untuk menunggu di Danau Hitam. Sementara itu, Oishi akan pergi ke Deutz Island untuk membebaskan Kai. Sesampainya di Deutz Island, Oishi melihat Kai sedang berduel dengan petarung terkuat di sana. Setelah Kai mengalahkannya, Oishi mendekatinya, namun Kai malah menyerangnya. Oishi mengatakan kepadanya bahwa Mika membutuhkan bantuannya. Kai tiba-tiba sadar dan langsung kabur dari sana bersama Oishi. Di pagi hari, Kai dan Oishi bertemu dengan Ronin yang tersisa di Danau Hitam. Mereka semua bersumpah untuk membalas kematian Asano dan mengirim Kira ke neraka. За то, что мы отправим Киру в ад! Kemudian Oishi membuka peta Ako, di mana dia akan membawa Ronin ke desa Ueteu untuk menemui pembuat pedang. Oishi juga memerintahkan Isogai untuk menyusup ke istana Kira untuk melakukan pengintaian. Di tempat lain, salah satu samurai Kira mengatakan kepadanya bahwa Kai telah dibebaskan oleh Oishi dari penjara dan merencanakan serangan. Kira segera memerintahkan Mizuki untuk membunuh Oishi. Pada saat yang sama, Oishi dan Ronin tiba di desa Ueteu. Tapi yang mereka temui hanyalah samurai Kira. Kai segera menyerang dan membunuh mereka dalam waktu singkat. Saat beristirahat di salah satu rumah kosong, Oishi memberitahunya bahwa mereka masih kekurangan senjata. Kai menyarankan agar Oishi pergi ke tengah hutan Tengu. Di sana mereka bisa mendapatkan pedang yang bagus. Kai mengaku bahwa dia telah dibesarkan oleh iblis di tengah hutan Tengu. Iblis mengajarinya cara bertarung serta gerakan sihir. Kemudian mereka segera pergi ke sana. Sementara itu, Isoge menyusup ke kerajaan dan sekarang berada di tempat hiburan.
Di sana ia bertemu Mizuki, yang berpura-pura menjadi wanita penghibur. Keesokan harinya, Kai, Oishi, dan Ronin tiba di hutan Tengu. Mereka menemukan kuil kuno tempat Kai dulu tinggal. Kai membawa Oishi ke dalam kuil sementara Ronin yang lain menunggu di luar kuil. Kai memberitahu Oishi bahwa saat dia berada di kuil, dia tidak boleh menghunus pedangnya bahkan ketika ada ancaman apapun. Di dalam kuil mereka melihat Tengu bersujud di depan sebuah patung besar. Kai segera pergi ke ruang rahasia, di mana mereka meletakkan pedang yang tertancap. Tak lama kemudian ia dikunjungi oleh Dewa Tengu dengan wajah seperti ular. Dewa Tengu terlebih dahulu memberitahukan tentang asal-usulnya. Orang tua Kai adalah petani yang menikah dengan pria Inggris. Namun para petani tidak menerima kehadirannya dan membuangnya ke dalam hutan. Hingga Kai ditemukan oleh Dewa Tengu dan mengajarkan banyak hal. Kai mengatakan bahwa tujuannya datang ke kuil adalah untuk mengambil pedang Dewa Tengu. Dia juga membiarkan Kai mengambil pedang. Tapi Oishi menemukan Yasano dan Ronin lainnya memasuki kuil. Yasano menghunus pedangnya sehingga Tengu merasa kesal dan menyerangnya. Meski Oishi panik melihat situasinya, dia tetap mendengarkan kata-kata Kai untuk tidak menghunus pedangnya. Kemudian Kai memperebutkan pedang dengan Dewa Tengu menggunakan gerakan bayangan. Dia berhasil mengambil pedang itu sampai Dewa Tengu terkesan. Setelah itu, dia bertemu dengan Oishi yang terlihat bingung karena semua Ronin telah menghilang dan digantikan oleh pedang Tengu. Ternyata yang dilihat Oishi hanyalah halusinasi, dan Ronin masih aman di luar kuil. Dalam perjalanan keluar hutan, dia menunjukkan kekuatan pedang Tengu. Pedang dapat memotong batang pohon tanpa mengeluarkan tenaga. Sesampainya di desa WTU, tiba-tiba Isogai datang menemui Oishi. Dia memberitahu Oishi bahwa Kira akan mengunjungi kuil leluhurnya nanti malam. Oishi dan Ronin lainnya datang ke kuil yang dimaksud. Sesampainya di sana, mereka melihat Kira sedang berdoa di kuil. Ketika mereka hendak menyerangnya, Isogai tiba-tiba muntah, dan Kira berubah menjadi Mizuki. Merasa ini adalah jebakan mereka melarikan diri dari sana. Setelah api mereda, Mizuki mengambil pedang Oishi. Dia mengira Oishi sudah mati terbakar. Keesokan harinya Kai dan Chikara melihat sekelompok penari menuju ke istana Kira. Oishi meminta bantuan mereka untuk ikut dalam rombongan melakukan penyamaran menuju istana Kira. Saat dalam perjalanan, Yasano bertemu Kai untuk meminta maaf atas kata-kata kasarnya dan berterima kasih kepada Kai karena telah menyelamatkannya dari iblis banteng. Kemudian para Ronin menandatangani surat dengan sidik jari mereka yang bertinta darah sebagai tanda upaya yang mereka lakukan untuk membalas kematian Tuan Asano. Никто из нас не знает, сколько ему отпущено. Sementara malam pernikahan Kira dan Mika pun tiba. Oishi dan beberapa Ronin berhasil masuk dengan menyamar sebagai rombongan penari. Sementara Ronin lainnya menyusup ke tempat lain sambil membunuh penjaga istana Kira. Saat Oishi sedang tampil di atas panggung, salah satu pengawal istana menembakkan panah ke arahnya sehingga penyamarannya terbongkar dan kekacauan pun terjadi. Setelah petarung terkuat Kira terbunuh oleh ledakan, Kira langsung kabur bersama Mika. Tapi dia memberontak dan pergi ke arah yang berbeda. Oishi bertugas menangani Kira, sedangkan Kai bertugas menemukan Mika. Setelah Kai dan Mika bertemu, mereka langsung berpelukan. Namun tiba-tiba Mizuki datang dalam wujud naga putih. Kai menggunakan pedang Tengu untuk melawannya. Dalam pertarungan tersebut, Kai berhasil membunuh Mizuki. Begitu juga dengan Oishi, dia berhasil menebas kepala Kira. Kemudian Oishi menunjukkan kepala Kira kepada semua samurai. Melihat ini, para samurai itu membungkuk padanya dan menghentikan pertarungan.
Keesokan harinya, Oishi dan Ronin pergi ke Ako untuk memberi penghormatan di makam Asano. Kemudian Shogun mendatangi mereka dan menyesalkan dengan apa yang dilakukan Oishi. Oishi mengakui tindakannya dan meminta Shogun untuk menghormati upaya Roninnya. Shogun mengatakan mereka semua harus digantung, namun karena dia menghormati Asano, dia memberi mereka hukuman yang sama seperti Asano. Sebelum mereka dieksekusi, Kai bertemu dengan Mika dan berjanji untuk bertemu di kehidupan selanjutnya. Ketika eksekusi akan segera dimulai, Shogun memerintahkan Chikara untuk keluar dan tetap hidup agar ada penerus keturunan Oishi. Chikara, и служить Ако. Kini ada 47 Ronin yang siap bunuh diri, termasuk Kai. Namun dalam sejarah, nama Kai tidak tercantum, melainkan nama Chikara. Setiap tahun pada tanggal 14 Desember ribuan orang dari seluruh dunia mengunjungi makam ke-47 Ronin untuk penghormatan. Pesan moral yang bisa dipetik adalah, jangan meremehkan orang lain yang berbeda suku dengan kita, karena bisa jadi merekalah yang akan membantu saat kita dalam kesulitan.